Ya, lainnya. Tiga, dua, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia dan pagi yang mulia ini kembali kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla mengawali kehidupan pagi kita dengan kitab Allah Azza wa Jalla. Fa inna ahsanal kalami kalamullah. Sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah Azza wa Jalla. Sejujur-jujur perkataan adalah kitab Allah Al-Quranul Karim. Maka mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla taufik untuk bisa mengamalkan apa yang terdapat di dalam kitabnya, dan kita pun mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan pagi ini kembali kita di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, faedah-faedah ilmiah tafsiriyah yang terkandung di dalamnya, dan akan kita awali pagi ini dengan beberapa ayat dari surah Al-Buruj. Insyaallah akan kita ambil 11 ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Was-samaa'i dzatil buruj. Allah Azza wa Jalla kembali bersumpah dengan makhluknya. Dan Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan apa saja yang dikehendaki. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya tentang perbuatannya, tetapi makhluknya akan ditanya tentang perbuatan mereka. Was-sama', demi langit. Dzatil buruj, yang memiliki gugusan bintang. Ay manazil, yang memiliki manazil, posisi edar, garis edar. Ya. Wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Allah Azza wa Jalla bersumpah kembali dengan yaumul qiyamah. Wa syahidin wa mashhud, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Qutila ashabul ukhdud, binasalah orang-orang membuat parit yang di dalamnya dibakar orang-orang yang beriman. An-nari dzatil waqud, yang membakar api di dalamnya, atau yang berapi yang mempunyai kayu bakar. Mereka buat parit dan dinyalakan kayu bakar di parit tersebut. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di sekitarnya. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid, dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah.
beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Dan Allah yang Maha menyaksikan segala sesuatu. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Sungguh orang-orang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka mereka akan mendapatkan azab jahannam dan mereka akan mendapatkan neraka yang membakar. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan beramal saleh, ittiba', mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah kemenangan yang agung. Para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, surat Al-Buruj, gugusan bintang. Al-Buruj merupakan suratun makkiyah, surat yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan ada satu faedah mengenai surah Makkiyah. Demikian juga yang berkaitan dengan surah Al-Madaniyah, yang mana jumlah surat semua dari surat Al-Baqarah kita mengetahui, atau dari jumlah ayat surat Al-Baqarah kita bisa mengetahui jumlah surat Al-Quran. Kita mengetahui bahwasanya jumlah surat Al-Quran ada 114 surat. Nah, bagaimana menjumlahkan surat Makkiyah dan surat Madaniyah? Ingat, ayat surat Al-Baqarah jumlahnya 286 ayat. Ini surat yang paling panjang, dan di sana terdapat di dalamnya ayat yang paling panjang, yaitu ayatul dain, ayat utang. Ingat, ya, jumlah surat Al-Baqarah 286. Jumlah ayat begitu. Jumlah ayat surat Al-Baqarah 286. Hilangkan angka 2 dari 286, berarti 86. Itulah dia jumlah ayat, jumlah surat Makkiyah. 86 itu jumlah surat Makkiyah. Kemudian buang angka 6, berarti 28. Ya, 28 itu jumlah surat Al-Madaniyah. 86 plus 28 jumlahnya 114, maka itulah dia jumlah surat Al-Quran Makkiyah dan Madaniyah. Jadi 286. Buang angka 2-nya 86, itu surat Makkiyah. Kemudian buang angka 6-nya 28, berarti itu surat Madaniyah. Baik. Suratul Buruj adalah termasuk surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 22 ayat, 22 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzati al-buruj. Demi langit yang memiliki gugusan bintang. Apa kata ulama tafsir tentang ayat ini?
Yuqsimullah azza wa jalla bis sama'. Allah azza wa jalla bersumpah dengan langit. Dzatil buruj. Ay bis sama' allati fiha buruj wa hiya nujum. Allah bersumpah dengan langit yang di dalamnya ada gugusan bintang-bintang. Ya, nujum, bintang-bintang, wal kawakib al azimah, planet-planet yang besar, sekaligus manazilus syams, garis edarnya matahari dan bulan. Ini yang Allah azza wa jalla gunakan untuk bersumpah. Ya, wal yaumil mau'ud. Demikian juga Allah azza wa jalla bersumpah dengan yaumil mau'ud, hari yang telah dijanjikan, itu hari kiamat. Wa syahidin wa mashhud. Kemudian Allah azza wa jalla bersumpah dengan asyahid wal mashhud. Syahidin wa mashhud ini memiliki makna beberapa tafsir dari para ulama kita. Pertama, asyahid huwa alladhi yashhad ay yahdhur aw yara. Allah bersumpah dengan yang hadir, yang menyaksikan. Ya. Yang kedua, asyahid huwa alladhi yashhad 'ala al-ashkhas aw al-ahdath. Dan Allah azza wa jalla bersumpah dengan asyahid, orang-orang menyaksikan peristiwa dan kejadian-kejadian yang dengannya ditetapkan suatu hak bagi seseorang atau yang lainnya. Maka dengan tafsiran yang tadi, para ulama kita menafsirkan secara umum makna ayat itu. Allah azza wa jalla bersumpah dengan makhluk-makhluk manusia yang hadir kelak pada hari kiamat. Demikian juga Allah azza wa jalla bersumpah dengan hari kiamat. Ini disebut oleh Allah yaumum mashhud. Yang kedua, wa syahidin wa mashhud. Allah bersumpah dengan yang menghadiri salat Jumat dan khutbah Jumat. Mana yang ketiga, mereka asyahid, Allah bersumpah dengan wa syahidin wa mashhud wa syahidin al-hajij, para jamaah haji yang ikut menyaksikan ibadah haji atau melaksanakan ibadah haji. Falhasil, kesimpulannya, anna syahid, yang namanya syahid adalah kullu man yashhad, siapapun yang menyaksikan, yang hadir, menyaksikan peristiwa-peristiwa yang besar. Maka Allah azza wa jalla bersumpah dengan langit yang memiliki gugusan bintang-bintang, dan Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan hari kiamat, dan Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan syahid yang wa mashhud. Yang menyaksikan peristiwa besar, bahwasanya ashabul ukhdud, orang-orang yang membuat parit, mereka terlaknat dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa demikian? Mereka dilaknat oleh Allah azza wa jalla karena mereka orang-orang kafir. Mereka membuat parit, menyalakan api yang penuh dengan bahan bakar, dan mereka membakar orang-orang yang mentauhidkan Allah azza wa jalla di dalamnya. Hal ini dibuktikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bahwasanya Suhaib radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang raja dari orang-orang sebelum kalian. Dia punya tukang sihir. Ketika sudah tua, dia berkata kepada tukang sihir ini, sudah tua. Jadi ada seorang raja memiliki tukang sihir. Ketika tukang sihir ini sudah beranjak tua, dia mengatakan, aku sudah tua, kirimlah seorang pemuda, aku ajarkan dia sihir,
Maka dikirimlah seorang pemuda belia. Begitu sampai atau begitu berjalan menuju tukang sihir itu, di tengah jalan dia bertemu dengan rahib. Ada seorang alim. Dan didengar perkataan yang alim ini, disimak beberapa kalimat dan dia pun takjub. Maka setiap kali dia mendatangi tukang sihir itu selalu melewati rahib tersebut, alim tersebut. Dan dia pun duduk di tempat alim ini. Ketika tiba sampai di tempat tukang sihir, dia dipukul. Dia pun melapor kepada sang alim, rahib. Lalu sang alim mengajarkan si kecil ini, apabila tukang sihir itu bertanya kepadamu, apabila engkau takut akan dipukul oleh tukang sihir itu, katakan, keluargaku menahanku. Begitu engkau pulang ke rumah, kalau keluargamu khawatir akan dirimu, atau engkau takut akan keluargamu, katakan tukang sihir menahan aku. Ketika peristiwa itu berjalan, tiba-tiba di tengah jalan dia bertemu dengan binatang yang sangat besar, yang menjadikan orang tertahan di jalan raya tidak bisa lewat. Maka anak itu, pemuda itu mengatakan, hari ini aku akan tahu mana yang lebih hebat, tukang sihir atau orang alim itu. Dan dia ambil batu, mengatakan, Allahumma ya Allah, jikalau perkaranya rahib itu, ahli ibadah itu lebih engkau cintai daripada tukang sihir, bunuhlah binatang ini, sehingga orang bisa lalu lalang. Akhirnya terbunuhlah binatang tersebut, orang pun bisa berlalu lalang. Datanglah dia kepada orang alim itu dan memberitakan kisahnya. Rahib berkata, hai nak, engkau hari ini lebih utama dari diriku, lebih mulia dari diriku. Dan engkau sudah melihat apa yang terjadi pada dirimu, engkau akan diuji. Ketika engkau akan diuji, jangan engkau sebut siapa aku. Jangan engkau tunjuki juga manusia akan diriku. Maka anak kecil ini dengan izin Allah Azza wa Jalla, dia bisa mengobati orang yang buta, orang yang penyakit sopa, dia bisa mengobati banyak penyakit dengan izin Allah Azza wa Jalla. Lalu orang dekatnya raja mendengar hal tersebut, yang mana orang dekat raja ini buta. Ya. Lalu mendatangi si anak muda ini dengan membawa hadiah yang sangat banyak dan mengatakan, kalau engkau bisa menyembuhkan aku, maka engkau akan kuberi posisi dan akan aku beri engkau hadiah yang banyak ini. Maka anak kecil mengatakan, anak muda mengatakan, aku tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu Allah Azza wa Jalla. Jika engkau beriman kepada Allah, aku akan berdoa kepada Allah, engkau akan disembuhkan. Maka orang dekat raja ini pun beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan Allah menyembuhkannya. Datanglah dia ke raja, mendekat ke raja sebagaimana dahulu. Raja berkata, siapa yang mengembalikan pandanganmu, matamu? Siapa menyehatkannya? Qala Rabbi, Rabbku Allah. Qala walaka Rabbun ghairi, apa engkau punya sesembahan Tuhan selain dari aku? Jadi dia anggap dirinya raja ini sebagai Tuhan.
Qala Rabbi wa Rabbuka Allah. Rabbku dan Rabbmu adalah Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dia pun dipenjara dan disiksa sampai dia harus terpaksa menunjuk bahwasanya si fulan, anak muda itu yang mengajarkan dia. Dibawalah anak muda itu ke hadapan raja. Raja bertanya, "Hai nak, sehermu begitu hebat sampai engkau bisa menyembuhkan orang buta, orang yang penyakit sopak. Engkau berbuat begini. Anak muda ini mengatakan, aku tidak bisa menyembuhkan siapapun. Yang menyembuhkan itu Allah Azza wa Jalla. Akhirnya anak muda ini ditangkap, diseret, kemudian disiksa. Yang akhirnya sampai dia harus menunjuk dan memberitakan yang mengajarkan adalah orang alim tersebut. Diambillah anak kecil itu, ya, atau diambillah orang alim tersebut, dibawa di hadapan raja, dan raja mengatakan engkau kembali ke agamamu. Dia tidak mau. Diambillah gergaji dan diletakkan gergaji di tengah-tengah kepalanya dan dipotong dua. Lalu giliran pemuda ini akan dibunuh dan dikatakan kepadanya, kembali engkau kepada agamamu, agama musyrik. Dia pun enggan. Akhirnya sang raja melepaskan anak ini kepada para algojonya, pasukan-pasukannya, dengan mengatakan bawa anak muda ini ke gunung, lempar dia. Kalau sudah sampai kalian ke puncak gunung, lempar dia. Kalau dia kembali ke agamanya, bawa dia pulang. Kalau tidak, lempar. Dibawalah dia naik ke gunung. Lalu dia berdoa, Allah makfinihim bima syi'. Ya Allah, lindungilah aku dengan kehendak-Mu. Akhirnya gunungnya bergetar, gempa, dan mereka, para pasukan itu berjatuhan. Pulanglah anak muda ini ke raja itu, lalu mengatakan, atau sang raja berkata, apa ceritanya kawan-kawanmu? Dia mengatakan, kafanihimullah, Allah telah mencukupkan aku dari mereka. Lalu dikirim lagi pasukan bersama anak ini, bawa dia ke Qurqur. Ya. Itu apa? Bawa dia ke tengah lautan dengan menggunakan perahu kecil. Setelah sampai di tengah lautan, tawari dia kembali ke agamanya dahulu. Kalau tidak, lemparkan dia di tengah lautan. Dibawalah dia. Lalu anak kecil ini berdoa, Allah makfinih bima syi'ta. Allah cukupkan aku dari mereka. Lindungilah aku dari perbuatan mereka. Dengan kehendak-Mu ya Allah. Akhirnya apa? Fankafat bihimus safinah. Terbaliklah perahu tersebut. Faghariku. Mereka semuanya tenggelam. Dia pun, anak muda ini, anak kecil ini, kembali ke raja. Raja bertanya, apa ceritanya kawan-kawanmu? Kalau dia mengatakan, kafanihumullah, Allah Azza wa Jalla telah mencukupkan aku dari mereka. Allah lindungi aku. Maka sang pemuda mengatakan, hai raja, engkau enggak bisa akan membunuhku sampai engkau melakukan apa yang aku perintahkan. Apa itu? Dikatakan, tajma'un nasa fi sa'idin wahidin. Kumpulkan seluruh manusia di satu padang. Salib aku di pohon kayu. Ambil anak panah dari anak panahku. Kemudian bidiklah ke aku dan lemparkan ya aku dengan anak panah tersebut, atau lempari aku dengan anak panah tersebut. Ya. Setelah itu, atau sebelum kau melemparkan anak panah itu kepada diriku, katakan bismillah dengan menyebut nama Allah, Rabbnya pemuda ini. Lalu panah diriku, lempari aku dengan anak panah itu. Kalau engkau lakukan hal tersebut, maka engkau akan berhasil membunuhku. Akhirnya dikumpulkan seluruh manusia di satu padang, ya, dan disalib di pohonan, dan dia mengambil anak panah dari anak panah si pemuda ini beserta busurnya, lalu mengatakan bismillah rabbi hadzal ghulam dengan menyebut nama Allah, Rabbnya pemuda ini. Lalu dilemparlah dia dengan anak panah tersebut. Maka anak panah itu mengenai pelipisnya,
Dan si pemuda meletakkan tangannya di pelipisnya. Famata, lalu meninggal dunia. Orang-orang pun mengatakan, amanna bi rabbil ghulam. Kami beriman kepada Rabbnya pemuda ini. Kami beriman kepada Rabbnya pemuda ini. Lalu sang raja ditegur. Ara'aita ma kunta tahdhar? Lihat apa yang kau khawatirkan terjadi. Mereka semua beriman. Qad wallah nazala bika hadharuka. Apa yang kau khawatirkan sudah terjadi sekarang. Orang-orang sudah beriman semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya sang raja menitahkan untuk membuat parit, ya, di setiap pintu-pintu gang, lalu dinyalakan api dan diumumkan siapa yang tidak kembali ke agamanya maka akan dilemparkan ke dalam api tersebut, ke dalam parit tersebut. Dan dikatakan kepada mereka, ayo masuk. Fafa'alu, dilaksanakanlah. Hatta ja'at imra'ah wa ma'a sabiyyun laha. Datanglah seorang wanita bersama anaknya yang sedang disusui. Ibunya tidak mau masuk. Ya, tapi anaknya mengatakan waktu masih menyusu, "Hai ibu, sabar. Engkau berada di atas kebenaran." Bayangkan. Ya. Mereka telah menyalakan api dan duduk sekeliling api tersebut dan melemparkan orang-orang beriman satu demi satu ke dalamnya. Mereka menyaksikan, ya, menikmati pemandangan tersebut dikala orang-orang beriman disiksa di dalam api itu. Idhum 'alaiha qu'ud. Mereka duduk sekeliling parit itu. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang beriman. Itu mereka menyiksa orang-orang beriman dengan api karena tidak mau meninggalkan agama tauhid. Seorang akan bertanya, apa dosa dilakukan oleh orang-orang beriman sehingga mereka dilemparkan ke dalam lubang api itu? Tidak ada dosanya orang-orang beriman itu kecuali karena mereka beriman kepada Rabbul Alamin yang Maha Perkasa, yang lagi Maha Terpuji. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid. Wa ma naqamu minhum. Dan orang-orang musyrikin itu, mereka tidak menyiksa orang-orang beriman, melainkan karena orang-orang beriman itu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka melakukan penyiksaan karena iman. Dan ini akan sejarah seperti itu. Akan terus berulang. Namun pertanyaannya, apakah iman kepada Allah itu dosa yang dengannya mesti dihukum orang-orang beriman? Orang-orang kafir yang Allah Azza wa Jalla butakan mata mereka, menganggap bahwasanya iman kepada Allah adalah dosa. Mereka menyiksa orang beriman dengan sebab itu, mengeluarkan orang-orang beriman dari rumah mereka dengan sebab tersebut, mengusir orang-orang beriman dari negerinya dengan sebab iman tersebut. Dan ini yang terjadi di zaman sekarang ini. Waqala alladziina kafaru lirasulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina. Orang-orang kafir berkata kepada para rasul mereka, kami akan keluarkan kalian, kami akan usir kalian dari negeri kami, atau kalau tidak kembali ke agama kami. Dan ini yang terjadi. Ini dilakukan oleh orang-orang sesat, menyimpang, para ahlul bid'ah terhadap orang-orang beriman, terhadap orang-orang yang di atas sunnah. Ya, buat perjanjian. Ya, kalian ikut ajaran yang ada, atau kalau tidak keluar dari kampung. Subhanallah. Wa qala al-mala'u alladhina istakbaru min qawmi lanukhrijannaka ya Syu'aib walladhina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina. Berkata pembesar-pembesar mereka yang sombong dari kaumnya,
kami akan keluarkan engkau ya Syuaib bersama orang-orang beriman bersamamu dari kampung kami, kalau tidak engkau kembali lagi. Berkata tukang sihir Fir'aun yang beriman kepada Fir'aun, "Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna." Engkau menyiksa kami gara-gara kami beriman kepada ayat Rabb kami ketika tiba ayat itu kepada kami. Kaum Lut berkata kepada Lut, la illam tantahi ya Lut, kalau kau tidak berhenti dari sikapmu ini wahai Lut, la takunanna minal mukhrajin, engkau akan dikeluarkan, aku akan diusir. Kaum Nuh berkata, la illam tantahi ya Nuh, la takunanna minal marjumin, kalau kau tidak berhenti dari dakwah tauhidmu wahai Nuh, menghentikan kami dari menyembah Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr, mengkultus mereka, engkau akan diusir, dilempar keluar. Oleh karena itu Waraqah bin Naufal membesarkan hati Nabi SAW. Ya laitani jaza'a fiha jaza'a. Sekiranya aku masih muda saat engkau diusir. Sekiranya aku masih hidup saat engkau diusir oleh kaummu, aku akan membelamu. Rasulullah SAW bertanya, awa mukhrijiyahum? Apakah mereka akan mengusirku dari Makkah? Ternyata benar. Lam ya'ti rajulun qad bimithla ma ji'ta illa 'udi. Siapapun membawa seperti apa yang kau bawa, ajaran yang kau ajarkan, pasti akan dimusuhi. Maka siap-siaplah orang-orang yang siap mengatakan dirinya mengikuti Nabi SAW dan para sahabatnya. Pasti mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti diuji. Itulah bentuk dari ujian, cobaan yang ditimpakan kepada orang-orang sebelum kita. Mereka tidak punya dosa, mereka tidak punya kejahatan. Tapi mereka karena punya iman yang benar, tauhid yang benar, mereka digergaji, disisir tubuh mereka dengan sisir besi. Sebagaimana dibawakan dalam hadis Khabbab ibn al-Arad, dia mengeluh, mengadu kepada Nabi SAW di saat Nabi sedang tiduran dan beralaskan selendangnya di teduhnya Ka'bah. Lalu Khabbab mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah engkau memintakan kita kemenangan kepada Allah? Tidakkah engkau memintakan kita doa kebaikan kepada Allah? Nabi SAW mengatakan, kalian kaum yang tergesa-gesa. Orang-orang sebelum kalian digalikan parit, lalu dinyalakan api, dan mereka digergaji. Agar mau kembali ke agama nenek moyang, dipotong dua badan mereka, dibelah dua. Itu tidak menghalanginya untuk memegang teguh tauhid, agama Allah. Disisir dengan sisir besi yang tersisa hanya tulang dan ototnya saja. Tidak menghalanginya dari jalan Allah. Demi Allah pasti sempurnakan agamanya sampai ukurannya seorang pengendara berjalan dari Sana'a sampai Hadramaut, berjalan sendiri, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah, atau mengkhawatirkan kambingnya dimakan oleh serigala. Namun kalian memang tergesa-gesa. Dilemparkan ke dalam api, disiksa jiwa mereka dengan dibakar anak-anak mereka di hadapan bapak dan ibu di hadapan ibu dan bapak mereka. Sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ketika malam aku diisra oleh Allah Azza wa Jalla, aku melewati wangi yang semerbak. Aku bertanya kepada Jibril, Jibril, wangi apa ini? Ini adalah wanginya Masyitah ibnatu Fir'aun, tukang sisir putrinya Fir'aun, beserta anak-anaknya. Ada apa dengannya? Ketika dia sedang menyisir putrinya Fir'aun,
tiba-tiba sisirnya terjatuh dengan mengatakan bismillah. Putri Fir'aun berkata, Abi, bismi abi, dengan nama bapakku. Qala la, tidak. Tetapi Rabbku dan Rabb bapakmu adalah Allah. Sang anak mengatakan, sang putri mengatakan, aku beritahu bapakku hal ini. Dijawab oleh tukang sisirnya, beritahu. Diberitakanlah dan dipanggil tukang sisirnya. Hai fulana, apa engkau punya Rabb selain dari diriku? Dia mengatakan, iya. Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Akhirnya dia perintahkan bibaqaratin min nuhasin fa uhmiyat. Sapi yang terbuat dari tembaga dinyalakan. Kemudian begitu meleleh, di sanalah dilemparkan tukang sisir beserta anak-anaknya. Qala lahu innali ilaika hajah. Lalu tukang sisir mengatakan, aku punya hajat kepada dirimu. Apa hajatmu? Qala, uhibbu an tajma' idhami wa idham waladi fi thawbin wahid wa tudfinuna. Kau kumpulkan tulangku beserta tulang anak-anakku dan kau makamkan. Qala dzalika laka 'alaina minal haqq. Kami siap melaksanakan, kata Firaun. Qala fa amara bi auladi afalqu baina yadayhi wahidan alintaha. Diperintahkanlah algojonya untuk melemparkan di hadapan sang ibu anaknya satu demi satu di tembaga yang meleleh tersebut sampai habis. Ya, yang terakhir adalah yang bayi masih menyusul. Sepertinya si ibu ragu akan anaknya ini dan si anak mengatakan, hai ibu, masuk. Ini adalah azab dunia lebih ringan dari azab akhirat, maka dia pun masuk. Demikian lihat Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api karena dia mempertahankan dakwatun tauhid. Tetapi apa Allah Azza wa Jalla jadikan api itu bardan wa salaman, dingin dan keselamatan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang sunnahnya bagi makhluknya, hamba-hambanya yang beriman. Fama kana jawaba qaumihi illa qalu. Jawaban kaumnya ketika sudah habis alasan mereka berbuat kesyirikan. Uqtuluhu, bunuh, harriquhu, bakar. Fa anjahullah minan nar, Allah selamatkan dari api. Maka Allah mengatakan, qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadikanlah engkau dingin dan keselamatan buat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Lihat Nabi kita alaihissalatu wassalam dikeluarkan dari negerinya Makkah. Padahal negeri Makkah negeri yang paling dicintai. Tetapi itu adalah ketetapan Allah Azza wa Jalla dan sunnah Allah pada hamba-hambanya. Maka dikeluarkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari hadis Abdullah bin Adi bin al-Hamra. Dia mendengar Nabi SAW ketika Nabi berada di tengah pasar Makkah. Wallahi innaki la khairu ardillah. Demi Allah, engkau adalah bumi Allah yang terbaik. Wa ahabbu ardallah ilallah. Dan bumi Allah yang paling disenangi oleh Allah Azza wa Jalla. Walaula anni ukhrijtu mink ma kharaj. Sekiranya aku tidak dikeluarkan dari engkau, aku tidak akan keluar. Maka itulah sunnahnya Allah Azza wa Jalla, ketetapannya Allah. Ya, wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah Azza wa Jalla menyaksikan segala-galanya. Allah tidak lalai, Allah melihat semuanya itu. Dilakukan oleh orang-orang zalim. Apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang beriman, yang melemparkan orang beriman ke dalam api mereka. Namun Allah Azza wa Jalla memberikan mereka penangguhan dan tidak pernah dilalaikan. Lalu Allah Azza wa Jalla menjelaskan akibat buruk dan azab yang pedih ya, yang menunggu mereka orang-orang jahat tersebut yang telah menyiksa orang-orang beriman laki maupun perempuan
yang membakar orang beriman dengan api mereka untuk mengembalikan mereka dari agama tauhid, yang mereka dengan cara itu ingin memurtadkan orang-orang Islam. Apa kata Allah? Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Orang-orang yang mati dari mereka tidak bertaubat dari dosa ini, kejahatan ini, mereka mendapatkan dua siksa, azab neraka jahanam, dan yang kedua azab dibakar. Maka Allah tambah bagi mereka 2 kali lipat. Azab karena kekafiran mereka dan mereka merusak di muka bumi, dan mereka menghalangi orang-orang dari keimanan. Kemudian azab yang lain dikarenakan mereka telah membakar orang-orang beriman. Maka Allah menyebutkan alladzina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum adzaban fawqal adzab bima kanu yufsidun. Orang-orang yang kafir mencegah manusia dari jalan Allah, kami tambahkan siksa di atas siksa dikarenakan kerusakan mereka. Maka di sini ada 2 azab. Azab kekafiran dan azab menghalangi manusia dari jalan Allah Azza wa Jalla. Maka demikian yang didapatkan setiap oleh orang kafir yang merusak, yang menghalangi manusia dari jalan Allah Azza wa Jalla, mendapatkan 2 siksa. Azab karena kekafiran, kemudian azab karena memalingkan manusia dari agama Allah. Maka ketahuilah, hendaklah para bapak waspada, yang mereka bawa anak-anak mereka kepada kesyirikan. Wahai para bapak, hati-hati yang menghalangi mereka dari agama Allah, tauhid was sunnah, menghalangi mereka salat. Demikian juga para wanita hendaklah waspada, jangan sampai memaksakan putri-putri mereka untuk tabarruj, membuka aurat mereka. Ya. Hendaklah para wanita waspada dan takut jangan sampai mereka masuk dalam bagian orang-orang yang memalingkan putri-putri mereka dari taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Maka sebagian para ulama menjelaskan, ashabul ukhdud, orang-orang yang dibakar atau orang-orang yang terbakar tersebut, atau orang yang membakar tersebut, setelah mereka membakar orang-orang beriman, ya, maka berterbanganlah percikan-percikan api yang mereka bakar itu dan membakar mereka sendiri. Dan tentu di samping itu disiapkan bagi mereka azab kala di api neraka, di neraka jahanam. Dan tentu para ulama kita memiliki tafsir yang panjang tentang ayat ini, dan insyaallah ta'ala akan kita ambil pada kesempatan besok pagi, dan kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dan akan kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, taqrir aqidatul ba'ats wal jaza. Ayat ini menetapkan akidah al-ba'ats, hari kebangkitan dan hari pembalasan. Dan itulah dia di antara sifat surah al-Makkiyah, surah-surah Makkiyah. Kemudian yang kedua, fadl yaumi al-jum'ah wa arafah, keutamaan hari Jumat dan Arafah. Dan ini salah satu tafsir dari firman Allah, wa syahidin wa masyhud. Syahid yaumul jum'ah, masyhud yaum Arafah. Kemudian faedah berikutnya, bayan, penjelasan apa yang menimpa orang-orang beriman dalam kehidupan dunia ini, dan mereka bersabar, maka pasti balasannya kelak pada hari kiamat adalah al-jannah. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan tibalah saatnya untuk kita bertanya jawab, dan akan kita ambil beberapa pertanyaan yang sudah masuk pada kesempatan pagi hari ini. Baik, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dikatakan,
Saya bekerja di kandang ayam selama 5 pekan. Namun bos kami tidak memberikan gaji. Apakah boleh saya mengambil pakan ayam diam-diam sebagai pengganti gaji yang tidak mau dibayar oleh bos? Tidak boleh. Ya, tapi mintalah hak itu kepada dia. Tapi sebelumnya minta hak kepada Allah Azza wa Jalla. Niscaya Allah Azza wa Jalla pasti akan berikan jalan keluar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jadi jangan perbuatan jahat dilawan dengan kejahatan. Bolehkah kita melawan jika kita mengalami penganiayaan fisik gara-gara kita menjalani sunnah? Kalau kita mempertahankan diri kita, tidak ada masalah. Tapi kita merusak lebih dari apa yang ditimpakan kepada diri kita, ya, dan akan mengakibatkan, ya, mudarat lebih besar timbul, maka kita bersabar dan hindari, ya, pertikaian itu. Allah Ta'ala ala wa alam. Kemudian Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana ucapan yang benar, zakat fitrah atau zakatul fitr? Para ulama kedua-duanya ada ucapan mereka, ada yang mengatakan al-fitrah, ada yang mengatakan al-fitr. Ya, meskipun lebih dekatnya dikatakan zakat al-fitr. Ya, karena disandarkan zakat itu kepada al-fitr, itu berbuka, tidak lagi berpuasa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya. Ada enzim telomeres, ya, pemecah kehidupan. Dikatakan manusia akan kembali di fase tua ke fase muda dan memperbarui neuron yang seharusnya tidak bisa diperbarui. Dan dengan itu memungkinkan untuk mewujudkan ide keabadian, menantang kekuasaan Tuhan di dalam mematikan manusia. Seperti ketahui bahwa salah satu video pada sebuah channel, seorang dokter berkata bahwa obatnya banyak berupa kepingan. Maka bagaimana hukum masalah yang seperti ini? Manusia kafir tidak bisa didengar ucapannya. Ya, Allah Azza wa Jalla asdaqu minallahi haditha, yang paling jujur perkataannya. Ngapain lagi kita ambil ucapan manusia yang jahil, yang lemah? Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah wanita yang keguguran tetap menjalani masa nifas? Tergantung berapa lama baru keguguran. Kalau kurang dari 120 hari, maka itu tetap hukumnya suci. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah kalau sholat taubat dilakukan di malam hari apabila wudhu langsung sholat, ambil wudhu langsung sholat? Kapan berdosa baru tobat? Kalau nggak ada dosa yang terang-terangan yang jelas kita ketahui, tidak ada sunnahnya sholat, sunat taubat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Hukum membaca Al-Quran dalam keadaan tidak suci, ya, kita katakan tetap makruh, tapi suci itu adalah lebih utama. Wallahu ta'ala ala wa alam. Doa ketika sujud terakhir dalam sholat dikabulkan sama Allah, tapi dalam berjamaah jarang ditemukan. Maksudnya bagaimana? Tidak ada dalil mengatakan doa ketika sujud terakhir. Semua sujud, karena Nabi umum mengatakan wa ammas sujud, adapun sujud fa'aktsiru fihi du'a, perbanyak doa, layak untuk dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak ada dalil mengkhususkan sujud terakhir, dan yang mengada-ada ini amalan jadi tolak oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Syirik besar itu bisa mengeluarkan orang dari Islam. Lalu manakah termasuk syirik besar yang membuat kita bisa keluar dari Islam? Banyak. Pertama, berdoa kepada orang-orang mati, pada wali dan yang lainnya, kuburan dan lainnya, minta kepada mereka. Ya, ini akan mengeluarkan orang dari al-Islam. Syirkul doa. Kemudian syirkul mahabbah, mencintai sekutu-sekutu Allah Azza wa Jalla. Ini akan menjadikan orang keluar dari Islam. Maka lihat, ya, pembatal-pembatal Islam itu akan menjadikan orang keluar dari agama Islam dan menghancurkan Islam seseorang. Disebut oleh para ulama kita ada 10 pembatal besar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya dari pemirsa MSTV Samarinda. Ustadz, yang paling afdal membayar zakat fitrah kapan? Sebelum sholat Id, pagi hari raya, sebelum keluar berhari raya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini dikatakan
kemarin ada keluarga meninggal dunia saat pembawaan keranda kubur, ada perselisihan, yang satu maunya harus kaki jenazah, yang di depan satu maunya harus kepala. Bagaimana hal ini? Tidak ada dalilnya yang menetapkan depan ini, depan belakang itu. Ya, Allah taala ala wa alam. Tanda-tanda Lailatul Qadar apa? Di malamnya itu malam yang tenang. Tidak panas, tidak dingin. Ya. Tidak panas, tidak dingin. Kemudian paginya terbit matahari dalam keadaan lemah. Tidak memiliki sinar yang menyengat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apabila seorang muslim tidak pernah mendapat ujian yang berat, apakah berarti tidak diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla? Wallahu alam. Masalah ujian itu kita masing-masing tahu. Mungkin dia tidak punya ujian pada dirinya, tapi punya ujian dari yang lain. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara penyerahan zakat fitrah kepada orang yang berhak menerimanya? Apakah ada doa diajarkan oleh Nabi? Tidak ada. Yang menerima yang berdoa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah anak yang dikandung oleh istri yang sudah mempunyai rezeki oleh Allah, sudah mempunyai rezeki? Ya jelas. Buktinya apa? Dia makan dari tali pusatnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mengelola Islam, apakah keluar dari Islam? Ya, ini termasuk yang membatalkan keislaman. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, bolehkah kita minum obat penunda haid agar bisa menjalankan puasa secara full? Tidak boleh. Karena ini memudaratkan bagi para wanita. Allah berikan dia jalan keluar, jangan ditutup-tutupi karena itu adza penyakit. Allah taala ala wa alam. Apakah rekaman video dan komputer yang tampak layar adalah mubah? Kita katakan ini jauh lebih ringan dibandingkan fotografi. Dan tentu tergantung apa maslahat yang kita inginkan dari hal tersebut. Allah taala ala wa alam. Apa hukumnya mencium tangan orang yang saleh menundukkan kepala kepadanya? Menundukkan kepala tidak boleh. Seperti bersujud kepada siapa pun tidak boleh. Adapun mencium tangan tidak masalah karena para sahabat juga mencium tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Harta yang cepat habis karena berinfak, apakah ini bukti harta tidak berkah karena begitu dapat harta langsung habis dan kebanyakan untuk berdakwah? Tergantung sekarang dakwah apa. Kalau dakwah keliling-keliling masjid tanpa ilmu, maka ini benar menghabiskan harta. Adapun berdakwah di jalan tauhid, di jalan sunnah, ya, maka ini yang wajib, menegakkan tauhid, memberantas kesyirikan, menegakkan sunnah, memberantas bid'ah. Kita habiskan uang kita di sana, ya, maka apa? Inilah jalan yang benar. Lihat Abu Bakar, semua hartanya, tapi tidak diceritanya Abu Bakar itu miskin. Wallahu ta'ala ala wa alam. Biasa kami mengumumkan kehilangan imunisasi anak dan lainnya di pengeras suara di atas mimbar ada hari Jumat. Seorang khatib pada khutbah kedua memberi semangat untuk iuran baik untuk masyarakat masjid ataupun kota amal yang lainnya. Bagaimana hukum yang seperti ini? Pertama kita katakan kalau itu untuk bagian dari khutbah tidak ada masalah. Ya, tapi kalau itu adalah sebagai pengumuman, maka jauhi masjid Allah dari hal yang seperti itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana menyikapi ustadz yang meramal terjadinya dukhan? Ya jangan dilihat, tinggalkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mana dahulukan puasa Syawal atau bayar hutang? Dahulukan hutang kepada Allah Azza wa Jalla. Kecuali hutangnya banyak, baru boleh memulai dengan Syawal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Hukum i'tikaf dilakukan di rumah bagaimana Ustaz? Tidak sah. Karena i'tikaf hanya di masjid, dan itu pun masjid jami', ya, masjid yang ditegakkan salatul Jum'ah. Bahkan sebagian para ulama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan la i'tikaf illa fil masajid ats-tsalatsa. Tidak ada i'tikaf kecuali pada 3 masjid semata. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya yang sudah masuk di sini. Apakah derajat hadis tentang yang kurang lebih
ya, akan ada masanya semua orang akan kena debu-debu riba. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum wanita yang sedang haid tidak bisa salat Idul Fitri? Apakah harus diqadha atau bagaimana? Tidak ada kewajiban mengqadha salat. Ya, maka tidak perlu dia salat. Kalau bisa kumpul di lapangan, maka dia duduk di belakang menyaksikan khutbah dan doa. Wallahu taala ala wa alam. Berapa rakaat salat Id? 2 rakaat dengan 7 takbir atau 5 takbir, 7 pertama, 5 kedua. Atau 4 pertama, 4 kedua. Wallahu taala ala wa alam. Hukum menjual hewan peliharaan seperti kucing dan anjing tidak boleh. Karena Nabi SAW mengharamkan harganya sinnaur, yaitu kucing, dan Nabi haramkan juga harganya anjing. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukum membaca kunut pada rakaat terakhir di bulan Ramadan? Seluruh witir siang, witir Ramadan maupun witir luar Ramadan, ya, disyariatkan dan disunnahkan untuk kunut, tetapi kunutnya kadang-kadang. Wallahu taala a'la wa alam. Keutamaan seorang meruqyah dirinya, apa dalil hal ini? Serta apa dibaca ketika meruqyah untuk diri sendiri? Pertama kita katakan bahwasanya dalil tentang keutamaan meruqyah diri sendiri termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kenapa? La yasarqun, tidak minta diruqyah. Berarti apa? Dia mintakan dirinya saja kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa yang dibaca? Al-Quran, Al-Baqarah, Ayatul Kursi termasuk di dalamnya. Kemudian Al-Mu'awwidzatain. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh salat isyraq di rumah? Kita katakan hukum asalnya kaitannya dengan masjid. Allahumma kecuali para wanita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah banyak mengingat mati termasuk ibadah? Ya, iya, termasuk ibadah. Tetapi mengingat mati yang menjadikan kita untuk beribadah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau masjid jami lockdown, i'tikafnya di mana? Enggak ada i'tikaf. Ya, dan i'tikaf adalah sunnah bukan wajib. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tapi orang asal dia berniat, maka dia mendapatkan pahala niat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah wanita yang gugur... Baik, sudah jawab ini. Pertanyaan berikutnya, kewajiban sholat jenazah apa hanya khusus laki-laki atau umum? Kita katakan kewajiban itu hanya bagi laki-laki. Ya. Namun perempuan disyariatkan juga sholat al-janazah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah sunnah juga, sholat sunnah disunnahkan baca iftitah? Seluruh sholat tetap ada iftitah, kecuali beberapa sholat, di antaranya sholat janazah tidak perlu iftitah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Demikian yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.